Perampok ini menyamar sebagai polisi lalu lintas dan menghentikan truk yang membawa uang. Kemudian gunakan ekskavator untuk mengangkat bagian belakang truk dan mencegah truk mundur. Tempatkan vakum kuat di lubang mobil dan kemudian gunakan pemotong untuk memotong engsel pintu. Kemudian buka pintu dan lempar bom asap ke dalamnya. Sopir itu langsung terpana dan hanya bisa dengan patuh membuka pintu mobil. Pada saat ini, para perampok buru-buru memuat tas penuh uang ke dalam mobil mereka. Secara kebetulan, para perampok menemukan seorang anak laki-laki yang sedang menyaksikan perampokan mereka. Jadi mereka memaksa anak itu keluar dari mobil dan menembaknya secara tidak manusiawi. Ayah anak laki-laki itu melihat ini dan segera berlari ke arahnya. Akibatnya, para perampok itu menembaknya beberapa kali dan menjatuhkannya di tempat. Pada saat ini, para bandit tahu bahwa mereka telah menyentuh kakak laki-laki yang sangat terkenal di negeri ini. Setelah lebih dari 30 jam, para dokter berhasil menyelamatkannya. Tuan Sen selamat, berkat kehendak manusia supernya. Dokter segera memberitahunya, putranya tertembak di jantung, hati, limpa, dan paru-paru, dan dia tidak dapat diselamatkan. Dia menyaksikan berita itu dengan menyakitkan. Setelah mendengar ini, bahkan jika ada 3 kaki atau 4 kaki yang tertancap di tanah, dia pasti akan merobek orang-orang ini menjadi ribuan keping. Kemudian polisi itu menunjukkan kepadanya sebuah catatan. Di dalamnya, ada kumpulan gangster yang merampok mobil yang membawa uang. Dalam 3 bulan, dia bisa membunuh siapapun dengan catatan itu. Jika terjadi sesuatu, polisi akan mengurusnya. Tapi Sen tidak perlu 3 bulan. Dia akan menyelesaikan ini dalam 2 minggu. Kemudian Sen mulai memandikan para gangster di seluruh kota. Siapapun pernah berpikir untuk mencurinya. Truk yang membawa uang semuanya menjadi hantu di depan pistol. Tapi meskipun begitu, Pak Sen masih belum bisa menemukan pria dengan bekas luka di wajah yang menembak anaknya. Pada saat ini, sang adik mengingatkan Pak Sen, "Kakak, kelompok penjahat itu tidak meninggalkan petunjuk apapun di balik perampokan itu. Apakah perusahaan pengawal uang ada di dalam?" Setelah mendengar ini, Tuan Sen segera bangun. Jadi dia menghabiskan malam dengan seorang polisi wanita dan mendapatkan bukti baru. Kemudian dia berpura-pura menjadi pria parubaya yang menganggur. Kemudian melamar di perusahaan pengawal itu. Perusahaan pengawal harus terlebih dahulu menilai kebugaran Pak Sen saat memotret. Untuk menyembunyikan kekuatannya, Pak Sen menguasai setiap tembakan dan tidak meleset dari sasaran. Namun setiap tembakan hanya mengenai tepi sasaran. Mengangkat barbel juga mengembalikannya. Setelah beberapa kali mengangkat, dia sengaja menampilkan kekuatan yang cukup sepele. Ketika tes berakhir, semua evaluasi Pak Sen tidak lebih dan tidak kurang, cukup 70 poin. Tetapi hal-hal ini terlalu sepele bagi Tuan Sen. Dia hanya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Selanjutnya, Tuan Sen bertemu dengan seorang bandit pada misi pertamanya. Kapten disandera oleh bandit. Sebelum diancam para bandit, rekan-rekan langsung panik dan khawatir. Tapi Sen sangat tenang dan penuh harapan. Dia ingin melihat, apakah para bandit itu adalah sampah yang dia cari. Jadi Sen meminta rekannya untuk duduk di mobil dan menunggu. Dia melakukan seperti yang diminta perampok, untuk memasukkan uang ke dalam mobil mereka. Pak Sen kemudian dengan sengaja melemparkan sekantong uang ke tanah. Perampok melihat itu, berteriak dan mengambil pistol. "Saya menyuruh Anda untuk membuangnya ke bagasi mobil, bukan membuangnya ke tanah." Sen mengangguk. Perampok itu langsung ditembak mati. Perampok lain mulai panik melawan Pak Sen. Akibatnya, Sen mengalahkan mereka satu persatu. Setiap orang hanya membutuhkan 1 peluru. Pemimpin itu ketakutan melihat Sen mendekat. Dia kehabisan napas untuk bersembunyi. Tapi dia ditembak oleh Sen sebelum berlari beberapa langkah. Kemudian sebuah tembakan mengirimnya ke langit. Namun, saat Pak Sen melepas topeng perampok itu, dari 6 orang, tidak ada satupun dari mereka yang dia cari. Ketika dia kembali ke perusahaan, direktur sangat terkejut dan berkata, "Keahlian menembaknya sangat baik. Mengapa nilai ujian Anda sangat buruk?" Sen mengatakan, "Dalam situasi hidup dan mati, orang cenderung lebih fokus." Setelah mendengar itu, direktur tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Tuan Sen menyelamatkan rekannya dan kehilangannya. Selanjutnya,
Ketika Tuan Sen diam-diam menyelidiki orang dalam perusahaan pengawal, sekelompok perampok lain sedang meninggalkan mobilnya yang penuh dengan uang. Para perampok menggunakan peluru berwarna untuk menembak kaca depan kendaraan pengawal. Kaca spion juga ditutupi oleh cat hitam dan pelat logam. Hal itu digunakan untuk memblokir semua bukaan pada bodi mobil. Banyak gas air mata yang disuntikkan ke dalam kendaraan. Sopir itu tercengang. Sopir terpaksa turun dari bus, letakkan senjatanya dan menyerah. Sekarang para perampok mengira bahwa uang 5 juta di truk uang ada di saku mereka. Siapa yang tahu, ketika mereka melihat pria dengan hidung tertutup asap tebal, segera mereka takut untuk buang air kecil, memanggilnya untuk melarikan diri. Tidak ada lagi uang di sini. Orang lain melihat, perampok itu langsung panik. Semua menghilang dalam sekejap. Setelah pergi, bos tampak bingung. Perampok menjatuhkan uang dan melarikan diri. Iya Pak, abis. Kenapa? Apa yang sedang mereka lihat? Pada titik ini, bos tidak akan pernah membayangkan. Pengawal kecil ini sebenarnya adalah gangster di seluruh Amerika. Perampok yang baru saja merampok mobil yang membawa uang itu lari ketakutan. Karena mereka semua pernah bermain-main dengan Sen sebelumnya. Setelah itu, ketika mereka bertemu Pak Sen, mereka selalu memanggilnya kakak, dan Pak Sen pergi ke perusahaan pendamping untuk mencari orang dalam perusahaan. Karena anaknya dibunuh oleh perampok uang. Pada saat ini, gerombolan perampok mengandalkan informasi lain yang diberikan. Mereka berencana untuk melakukan perampokan besar lagi. Merampok 300 juta dolar di perusahaan pengawal. Dan alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan informasi tentang gerombolan perampok ini adalah itu karena orang-orang ini semua pensiunan militer Amerika. Semua penempatan mereka adalah pelatihan militer. Kemudian para perampok membuat rencana terperinci. Setelah perencanaan yang matang, sampai hari perampokan, Kapten sengaja mengatur agar Pak Sen mengawalnya dalam misi pengawalan. Dan dia adalah orang yang dicari Pak Sen. Dia menemukan bahwa Tuan Sen sangat pandai berurusan dengan perampok di dalam. Dia takut kali ini Sen akan menyabot operasi mereka. Jadi dia memberitahu Sen bahwa sebelum Anda datang ke perusahaan, saya bekerja sama dengan para perampok. Perampokan truk uang itu hanya pembunuhan berencana. 2 orang mengangkut uang tidak pernah berpikir bahwa saya akan secara tidak sengaja membunuh anak laki-laki yang tidak bersalah. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, kami akan merampok brankas. Anda dengan tulus bekerja sama dengan kami. Uang ini bukan milikmu. Mengapa Anda bekerja begitu keras? Apakah itu benar? Pada saat ini, Tuan Sen tampak tenang di permukaan. Tapi di hatinya, ada ledakan sukacita. Jadi mereka adalah orang-orang yang membunuh anaknya. Tunggu, lihat orang seperti apa dia nanti. Pengemudi truk uang mematikan kamera dan mencari lokasi. Dan melaju ke gudang yang ditinggalkan. Kemudian beritahu perusahaan bahwa kameranya rusak dan sedang diperbaiki. Kemudian beberapa perampok turun dari mobil. Mereka mengenakan baju besi canggih. Dan penutup kepala mereka adalah topi tingkat 3. Tuan Sen berpura-pura bekerja sama dengan mereka untuk membalaskan dendam putranya. Namun pemimpin itu masih khawatir. Dan menggunakan tali untuk mengikat tangannya untuk memeriksa. Memaksa seseorang dari kelas seperti itu. Sejujurnya mereka mengambil risiko. Perampok kemudian bersembunyi di kendaraan pengawal. Kapten di dalam melaju ke lemari besi perusahaan. Mereka akan merampok brankas senilai 300 juta dolar. Setelah mobil berhenti, perampok itu dengan cepat membuka pintu. Penjaga keamanan melihat, sekelompok orang ini memegang senjata otomatis di tangan mereka. Mereka juga bisa melakukannya dengan pistol kecil ini. Tapi tetap patuh berbaring di tanah dan berhenti bergerak. Sementara itu, beberapa perampok lain datang ke ruang kendali. Ketika staf keamanan melihat ini, mereka segera mengeluarkan senjata mereka, dan mengarahkannya ke arah mereka dengan panik. Namun, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Para bandit membunuh mereka sekaligus dengan senjata canggih dan baju besi lapis 3 mereka. Kemudian letakkan bom di pintu keamanan. Dengan suara ledakan, seluruh gelombang pintu keamanan terpesona. Hingga kini, brankas tersebut dikuasai oleh perampok. Pak Sen melihat bahwa mereka fokus pada transfer uang. Jadi dia mengambil kesempatan untuk membalikkannya. Merebut senjata perampok, melepaskan tembakan ke pergelangan kakinya.
Segera setelah mengendalikan dan mencekik perampok, dia langsung berhenti bernapas. Lalu ambil belati dan potong talinya. Lepaskan helm dan armor lapis 3 bandit itu. Kenakan di tubuhnya. Samarkan dirinya sebagai bandit, dan berjalanlah ke depan. Ketika para perampok melihatnya, mereka bertanya, "Apa yang Anda lakukan dengan pistol Anda?" "Cepat masukkan uang." "Cepat." Hasilnya adalah ledakan. Bagian atas dan kedua keluar. Pada saat ini, Tuan Sen memasukkan ponselnya ke dalam dompetnya kembali, dan menyelesaikannya setelah orang ketiga. Tapi saat dia melepas helmnya, ternyata, tidak satu pun dari mereka yang membunuh anaknya. Saat ini, hanya 3 perampok yang tersisa. Pada saat yang sama, Tuan Sen dengan panik melepaskan para bandit. Kapten bandit ini tiba-tiba menyerang dari belakang, menembak Tuan Sen dan mengatakan, "Hanya beberapa ratus dolar sebulan. Apa yang kamu lakukan?" Dan Sen yang kuat jatuh. Hanya bisa berdiri dan menonton. 3 orang pergi. Para perampok kemudian menghalau mobil polisi tersebut, dan lolos dari kejaran FBI. Sesuai rute yang telah ditentukan. Selanjutnya, perampok akan beralih ke skuter dan melarikan diri dari kereta bawah tanah. Tapi pria itu melukainya, dan membunuh pemimpin mereka. Kapten kehilangan terlalu banyak darah dan akan mati. Tapi Kapten menyadari, bahwa pemimpin kemungkinan akan dibunuh olehnya. Jadi ketika 2 orang pindah ke mobil lain, Kapten diam-diam mengeluarkan pistol. Dengan hati-hati arahkan ke pria dengan bekas luka di wajah itu. Tapi dia tidak menyangka, pria berwajah bekas luka itu selangkah lebih maju darinya. Bertindak terlalu lambat. Belajar menjadi lebih pintar di kehidupan Anda selanjutnya. Namun, ketika pria yang terluka itu puas dengan 300 juta dolar, saat dia membawanya pulang, tiba-tiba, ada dering ponsel di dompetnya. Apakah Anda sudah memikirkan cara membelanjakannya? Tiba-tiba, pria berwajah bekas luka itu menoleh, untuk melihat Tuan Sen menodongkan pistol ke arahnya. "Kalau mau punya uang, ambil saja dan selesai. Jangan ambil nyawaku." Sen melemparinya amplop. Pria dengan bekas luka itu membukanya, dan menemukan, bahwa itu adalah laporan otopsi. Ketika dia melihat gambar anak laki-laki itu, baru kemudian dia menyadari, bahwa dia telah membunuh putra Tuan Sen. Segera setelah itu, Pak Sen menembakkan peluru di jantungnya. Hati, limpa, paru-paru dan ginjal. Film berakhir di sini.